merupakan negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Lebih dari 17.000 pulau ada di dalamnya, dan hanya sekitar 7.000 pulau saja yang berpenghuni. Dengan beragam suku, bangsa, bahasa, agama, dan ras yang ada di dalamnya. Keindahan alam di Indonesia tidak usah diragukan lagi. Beragam flora dan fauna hidup di dalamnya. Berbicara mengenai kuliner yang ada di Indonesia, nampak tak akan ada habisnya. Beragam kuliner dari berbagai daerah dengan cita rasa dan keunikan masing-masing yang tidak sama satu sama lain. Seperti 5 makanan berikut ini. Sulawesi Tenggara, atau biasa disingkat dengan Sultra, yang punya banyak pilihan makanan khas. Aneka jenis makanan khas Sulawesi Tenggara punya identitas dan ciri khas masing-masing, yang menimbulkan kesan mendalam dari setiap wisatawan yang datang, seperti lapa-lapa. Makanan ini biasanya disajikan untuk hidangan saat bulan Ramadan dan Idul Fitri. Namun, jangan khawatir, kamu masih tetap bisa menjumpainya di luar bulan tersebut, di pasar-pasar tradisional dan toko yang menjual jajanan tradisional. Lapa-lapa sendiri terbuat dari beras yang dimasak dengan santan hingga setengah matang. Campuran beras dan santan akan dibungkus dengan menggunakan janur kelapa dan dipadatkan agar menyatu dengan baik. Selanjutnya, beras yang sudah terbungkus akan diikat ke semua sisi menggunakan tali yang terbuat dari pohon pisang yang sudah kering. Bisa juga diganti dengan tali plastik dan akan dimasak kembali hingga benar-benar matang. Jika sudah matang dan dingin, lapa-lapa yang gurih ini bisa kamu santap bersama sate pokea, ikan asin, ikan parende, dan lauk lainnya. Setelah mengenal makanan khas Sulawesi Tenggara, kita bergeser menuju Maluku Utara. Sambal colo-colo. Sambal colo-colo nyaris tak pernah absen dari setiap kuliner khas Maluku Utara, terutama untuk menemani hidangan lauk ikan bakar, ikan asap, atau ayam. Sambal colo-colo memiliki rasa yang sangat pedas, cocok untuk kamu-kamu kaum yang suka pedas. Dibuat dari cabai rawit beserta bawang merah, bawang putih, tomat muda, dan tomat hijau yang semuanya diiris kecil-kecil. Semua bahan tersebut tidak dimasak sama sekali, hanya diiris-iris mentah dan diaduk menjadi satu. Terakhir, sambal colo-colo dibumbui dengan garam, perasan air jeruk nipis atau limau, serta disiram menggunakan minyak panas untuk menghilangkan rasa langu, mirip cara memasak sambal matah. Variasi sambal colo-colo bisa ditambah dengan kecap, ditaburi kenari, dan kemangi. Inilah menu wajib yang tidak boleh ketinggalan, apalagi bagi pecinta makanan pedas. Sei daging sapi asap. Siapa yang gak kenal dengan makanan yang satu ini? Sei daging sapi asap. Beberapa waktu lalu, makanan ini sempat viral di beberapa daerah di Indonesia karena memang seenak itu rasanya. Sei berasal dari Nusa Tenggara Timur. Masyarakat di sana terbiasa mengkonsumsi sei daging asap sebagai menu sehari-hari. Ternyata daging yang telah diasap bisa awet selama beberapa hari di suhu ruangan tanpa dibekukan di dalam freezer. Sei itu sendiri artinya adalah daging yang dimasak dengan proses pengasapan. Makanan ini memang terasa istimewa karena proses memasaknya cukup unik dan tidak biasa. Bahkan bisa dikatakan bahwa proses pengelolaannya bisa memakan waktu yang cukup lama. Menu ini menggunakan bahan utama daging sapi
Bisa juga memakai daging kambing. Daging yang dipakai akan diiris tipis lalu dibumbui dengan garam, lada, dan aneka jenis rempah lainnya. Daging kemudian digantung dengan ketinggian tertentu, lalu diasapi dengan api dari kayu bakar. Kayu bakarnya pun tidak sembarangan. Masyarakat NTT memakai kayu dari pohon kosambi untuk menghasilkan cita rasa yang khas. Kuliner papeda saat ini sudah cukup terkenal hingga ke luar wilayah Papua. Papeda merupakan sajian berupa bubur sagu yang teksturnya menyerupai lem atau gel dengan warna khas putih bening. Dalam bahasa masyarakat Papua, papeda juga sering disebut dengan nama dau. Cara membuat papeda khas Papua Tengah ini yaitu dengan cara mencampur tepung sagu dengan air dan biarkan selama beberapa menit hingga tepung sagu mengendap di bawah. Lalu buang airnya dan sisakan sedikit untuk mencairkan sagu yang direndam tadi. Setelah itu tuangkan air panas yang baru saja mendidih ke sagu dan langsung diaduk-aduk terus tanpa henti hingga sagu berubah warna menjadi putih bening. Papeda siap disajikan. Papeda memiliki rasa yang tawar dan hambar. Papeda ini biasanya disantap bersama ikan tongkol bumbu kunyit atau biasa disebut dengan ikan kuah kuning, serta sayur yang diolah dari daun linjo muda yang biasa disebut dengan sayur ganemo, atau bisa juga diganti dengan sayur kangkung dan sayur lainnya. Di Papua Tengah sendiri dan sekitarnya, papeda seringkali disajikan dalam acara-acara penting. Bagar hiu. Mendengar namanya saja sudah anti mainstream. Memang benar, makanan khas Bengkulu ini menggunakan ikan hiu sebagai bahan utamanya. Namun jangan salah sangka dulu. Bagar hiu menggunakan daging hiu. Lebih tepatnya lagi adalah jenis hiu tanduk. Hiu ini tidak dilindungi sehingga dapat diolah menjadi makanan yang unik seperti bagar hiu khas Bengkulu. Untuk memasak olahan ini ternyata membutuhkan waktu yang tidak singkat. Diawali dengan menyangrai kelapa parut hingga matang dan ditumbuk hingga halus sampai mengeluarkan minyak. Selanjutnya, menyiapkan bumbu rempah dan cabai yang dihaluskan. Tumis bumbu sampai harum. Masukkan ikan hiu, air, asam jawa, dan kelapa sangrai yang sudah dihaluskan tadi. Masak hingga air menyusut dan matang. Bagar hiu ini menjadi salah satu makanan khas Bengkulu yang pernah dicicipi oleh Presiden pertama, yakni Ir Soekarno. Itulah tadi beberapa makanan yang unik dari beberapa daerah di Indonesia. Mungkin kalian tertarik untuk mencicipi salah satunya atau semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.